Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nur Rahman dari program Studi Manajemen semester 4 Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi. Maaf, saya agak pilek. Ingin menjelaskan kriteria dan karakteristik Agile Knowledge Worker. Ini adalah salah satu tugas manajemen strategi. Apa itu Agile Knowledge Worker? Pengertian Agile Knowledge Worker sebagai pekerja profesional yang berada dalam suatu lembaga, baik profit maupun non-profit, yang memiliki kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Kinerja dan kepemimpinan mampu memberikan kontribusi terhadap organisasi, sehingga organisasi mampu memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan baik. Suatu organisasi dapat mengembangkan kualitas sumber daya manusianya menjadi Agile Knowledge Worker bila organisasi memiliki sistem terstruktur yang mengintegrasikan antara sarana teknologi dan kemampuan untuk belajar dan beradaptasi yang tinggi. Selain itu, organisasi harus memiliki kepercayaan penuh terhadap para karyawan serta mendukung terciptanya lingkungan belajar yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran kepemimpinan menjadi penentu utama atas terciptanya organisasi yang memiliki Agile Knowledge Worker. Kriteria dan karakteristik Agile Knowledge Worker di divisi finance sebagai berikut. Yang pertama adalah perspektif bisnis dan prospek bisnis. Uraiannya adalah manajemen project skill, manajemen orientation, perencanaan, pengorganisasian, monitoring, standar kualitas, orientasi pada pelanggan, problem solving, pemahaman akan dinamika organisasi, berorientasi pada tujuan atau hasil. Yang kedua adalah komunikasi. Uraiannya adalah kemampuan berkomunikasi di bidang lisan dan tulisan, listening skill, meeting skill, public presentation, interpersonal skill. Yang ketiga adalah people skill. Uraiannya adalah team skill, leadership skill, dan followership skill. Yang keempat adalah personal skill. Antara lain adalah uraiannya adalah profesionalisasi, strategic thinking skill, multitasking skill, time management, stress management, dan motivation. Penjabaran detail dari tabel tersebut di atas, penulis merekomendasikan berikut ini: kompetensi inti, kurikulum inti, jenjang karir, performance management system, program pelatihan dan pengembangan karyawan, knowledge management sebagai implementasi dari organisasi learning. Untuk pembahasan kedua adalah human capital readiness. Kaplan dan Norton menjelaskan bahwa human capital readiness adalah kerangka kerja yang memungkinkan organisasi mengidentifikasi persyaratan human capital untuk eksekusi strategi, mengestimasi kesenjangan antara persyaratan human capital dan kesiapan karyawan, dan membangun program untuk menutup kesenjangan antara persyaratan dan kesiapan saat ini. Perubahan harus dapat menghasilkan pegawai-pegawai yang berkompeten untuk melakukan fungsi manajemen demi mencapai visi perusahaan. Dengan kata lain, SDM merupakan komponen penting dalam menjalani misi perubahan, dan SM dan sumber daya manusia harus dijadikan sebagai aset yang utama dalam suatu perusahaan. Banyak perusahaan telah menyadari tantangan tersebut dan telah melakukan upaya mengatasi masalah tersebut. Namun, sebagian besar perusahaan hanya fokus pada individu, padahal pendekatan individualis ini tidak dapat menunjukkan secara langsung mengenai nilai terukur serta keunggulan kompetitif yang dapat diperoleh perusahaan. Terlebih lagi, perusahaan lebih memfokuskan pada angka-angka yang menyangkut kebijakan keuangan dan rencana di sektor lain, sedangkan perhatian untuk sumber daya manusia sangatlah minim. Menilai pengaruh Human Resource Development atau HRD terhadap strategi perusahaan secara keseluruhan memerlukan suatu pola yang meliputi seluruh aspek dari arsitektur sumber daya manusia tersebut. Dalam lingkungan bisnis saat ini, perusahaan yang sukses adalah perusahaan yang secara cepat mewujudkan strategi dalam aksi, yang mengelola proses secara intelijensi dan efisien, yang memaksimumkan komitmen dan kontribusi karyawan, dan yang menciptakan kondisi untuk perubahan. Suatu organisasi sangat didominasi oleh sumber daya manusia dan modal intangible lainnya. Oleh sebab itu, perlu adanya pengukuran terhadap siapapun dan strategi yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Landasan teorinya adalah
Peran human capital bagi perusahaan human resource divisi merupakan salah satu supporting unit yang memiliki alur proses untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan melalui suatu keselarasan strategi. Menurut Kaplan 2006, portofolio HR strategi biasanya memiliki 3 komponen, yaitu strategi kompetensi development program. Yang kedua adalah organisasi and leadership development. Yang ketiga adalah performance management process. Peran human capital pada balance scorecard. Perusahaan harus berfokus pada strategi serta terkait dengan peran map strategi dan balance scorecard dalam pengembangan tujuan dan ukuran kinerja yang terkait dalam strategi perusahaan. Terhadap 5 prinsip yang menunjukkan bagaimana perusahaan menggunakan scorecard memiliki penyelarasan proses manajemen kunci dan sistem untuk strategi menurut Kaplan dan Norton 2001. Kelima prinsip itu adalah: yang pertama, menerjemahkan strategi untuk persyaratan operasional. Yang kedua, melaraskan organisasi kepada strategi. Yang ketiga, membuat strategi untuk setiap orang dan untuk setiap pekerjaan. Yang keempat adalah membuat strategi bagi proses keberkelanjutan. Yang kelima, yang terakhir adalah menggerakkan pemimpin untuk melakukan perubahan balance scorecard, menyediakan sistem yang bermanfaat langkah-langkah tradisional yang tersedia saat ini untuk menyelaraskan metrik kinerja dari keempat kompetensi keuangan, pelanggan, proses bisnis, internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Balance scorecard pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dapat membantu perubahan untuk mengidentifikasi kebutuhan human capital yang peran tersebut diwakili oleh fungsi Departemen Sumber Daya Manusia yang memproses dan mengelola kemampuan dan kapasitas karyawan agar mampu mewujudkan visi perusahaan. Untuk yang visi misi perusahaan dilakukan perusahaan adalah sebagai berikut: melakukan perdagangan umum yang menangani berbagai variasi produk dengan kualitas yang baik, melakukan transaksi dengan lokal maupun lintas negara, memberikan layanan yang lengkap dan kompetitif kepada pelanggannya, memenuhi, yang keempat terakhir adalah memenuhi harapan keseluruhan stockholdernya. Dari penjelasan misi yang dilakukan perusahaan, memberikan keterangan yang jelas tentang apa yang ingin perusahaan lakukan atau tujuan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan beberapa strategis job yang dapat mendukung untuk menjalankan misi-visi perusahaan tersebut. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.